Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Yulia Putri Rensa, NIM 126103211113. Saya dari HTN 5C. Di sini, saya akan menjelaskan pemikiran politik Ibnu Khaldun. Nama lengkap Ibnu Khaldun adalah Waliyuddin Abdurrahman bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Hasan bin Jabir bin Muhammad bin Abdurrahman bin Khaldun. Ibnu Khaldun dilahirkan di Tunisia, Afrika Utara pada 1 Ramadan 732 Hijriah atau sekitar 27 Mei 1332 Masehi dan wafat di Kairo pada 25 Ramadan 808 Hijriah. Ibnu Khaldun juga terkenal sebagai ilmuwan sosiologi, ekonomi, politik, serta pernah juga beliau terjun dalam kancah politik praktis. Itu semua tidak terlepas dari latar belakang keluarganya yang pernah menjadi politisi, intelektual, sekaligus aristokrat. Pada tahun 1354, Ibnu Khaldun memulai karir politiknya dengan menjabat sebagai sekretaris Sultan Abu Inan dari Fez, Maroko. Namun, sayangnya, pada tahun 1357, Ibnu Khaldun dicurigai sebagai pengkhianat, sehingga ia dipenjara selama 21 bulan. Kemudian dibebaskan kembali setelah Abu Inan wafat, dan pemerintahan saat itu dipegang oleh Abu Salim, yang kemudian merehabilitasi namanya, sehingga kembali lagi menjabat pada salah satu posisi penting. Pada tahun 1361, karena terjadi intrik politik yang menyebabkan terbunuhnya Abu Salim, lagi-lagi Ibnu Khaldun dicurigai dan memaksanya untuk pindah ke Granada. Di Granada, Ibnu Khaldun diterima secara hormat oleh Sultan Mahmud V dan pada tahun 1364 memberinya kepercayaan dengan mengutusnya sebagai duta ke istana Pedro el Cruel, seorang raja Kristen Castilla di Seville, untuk mengadakan diplomasi perjanjian damai antara kedua kerajaan. Karena misinya berhasil, selain memberi kesan mendalam, ternyata keberhasilan tersebut mengundang kecemburuan Perdana Menteri Ibnu Al-Khatib yang merasa popularitasnya memudar. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai teori berdirinya negara menurut Ibnu Khaldun. Menurut Ibnu Khaldun, teori terbentuknya suatu negara timbul dikarenakan oleh faktor-faktor pertalian darah atau pertalian kaum dan rasa cinta seseorang terhadap nasab dan golongannya. Hal ini akan menimbulkan perasaan senasib dan sepenanggungan serta melahirkan kerjasama dalam berbagai bidang. Dalam bukunya yang berjudul Muqaddimah, Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa ada 5 tahapan pembentukan sebuah negara. Di antaranya yaitu 1. Pendirian negara. Ini merupakan tahapan mencapai tujuan, penaklukan, dan merebut kekuasaan. Dalam tahap ini, menurut Ibnu Khaldun, negara tidak akan tegak tanpa adanya asabiyah. Karena asabiyah yang membuat orang menyatu pada tujuan yang sama, mempertahankan diri dan mengalahkan musuh. 2. Pemusatan kekuasaan. Pada tahap ini, pemegang kekuasaan melihat bahwa kekuasaan telah mapan, maka ia akan merubah asabiyah, memonopoli kekuasaan, dan menjatuhkan anggota-anggota asabiyah dari roda pemerintahan. 3. Tahap kekosongan, yakni tahap menikmati sebuah kekuasaan seiring dengan watak manusia, seperti mengumpulkan kekayaan, mengabadikan peninggalan-peninggalan, dan meraih kemegahan. 4. Tahap ketundukan dan kemalasan. Pada keadaan ini, negara ada dalam keadaan statis, tidak ada perubahan apapun itu. Bisa dikatakan masih dalam bentuk yang normal. 5. Tahap foya-foya, di mana negara memasuki keadaan yang kronis dan menuju kehancuran. Menurut Ibnu Khaldun, negara merupakan suatu makhluk hidup yang lahir menjadi tua dan akhirnya hancur.
Beliau berpendapat bahwa umur suatu negara adalah tugas generasi, yakni sekitar 120 tahun yang terbagi menjadi 3 generasi, di mana masing-masing dari generasi tersebut berumur 40 tahun. Pada generasi pertama, yaitu mereka yang hidup dalam keadaan primitif yang keras dan jauh dari kemewahan. Generasi kedua, yakni mereka yang sudah berhasil meraih kekuasaan dan mendirikan negara. Sedangkan generasi ketiga, yaitu negara mengalami kehancuran karena tenggelam dan kemewahan, ketakutan, dan kehilangan makna kehormatan. Asabiyah atau solidaritas kelompok yang terpapar pada penjelasan sebelumnya tadi itu juga melahirkan persatuan dan pergaulan di antara mereka. Dengan asabiyah ini, penguasa akan memilih orang-orang yang memiliki hubungan dengan penguasa ke dalam jajaran pemerintahannya. Maka, dari proses tersebut dapat disimpulkan bahwa negara yang memiliki konsep asabiyah dengan menjadikan agama sebagai asas untuk mencapai persatuan, maka akan menciptakan sebuah negara yang ideal. Negara ideal ialah negara yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang berkepribadian filsuf. Dengan kepribadian filsuf tersebut, maka seorang pemimpin akan mampu memenuhi kriteria pemimpin yang ideal, yaitu pemimpin yang mampu menciptakan perdamaian dan kesejahteraan dunia sebagai manifestasi khalifah fi al-ard yang membawa payung rahmatan lil alamin. Untuk itu, menurut Ibnu Khaldun, agar penguasa muslim mampu menjadi seorang politikus dan kepala negara yang baik, maka ia harus berusaha terlebih dahulu menjadi manusia yang arif, bijaksana, serta tidak tenggelam dalam kemewahan dan keserakahan duniawi ini. Kepala negara di samping sebagai pemimpin yang berfungsi memelihara kesejahteraan kehidupan duniawi seluruh rakyat atau kehidupan bermasyarakat, eksistensi pemimpin juga merupakan imam yang seluruh tindakannya berupa moralitas, merupakan pedoman yang contoh tauladan yang senantiasa menjadikannya acuan bagi seluruh rakyatnya. Bila pemimpin justru menampakkan tindakan yang anarkis, maka hal itu akan mengakibatkan rakyat akan ikut serta melakukan tindakan anarkis sebagaimana yang dilakukan oleh pemimpin mereka. Karena mereka berpikir pemimpin mereka saja bisa melakukan hal tersebut, kenapa mereka sebagai rakyat tidak bisa melakukan hal tersebut? Selanjutnya, adapun teori asabiyah menurut Ibnu Khaldun. Teori asabiyah inilah yang membuat Ibnu Khaldun memiliki perbedaan pemikiran politik dengan tokoh lainnya. Karena secara etimologis, asabiyah berasal dari kata asoba yang berarti mengikat. Secara fungsional, asabiyah menunjuk pada ikatan sosial budaya yang dapat digunakan untuk mengukur kekuatan kelompok sosial. Selain itu, asabiyah juga dapat dipahami sebagai solidaritas sosial dengan menekankan pada kesadaran, kepaduan, dan persatuan kelompok. Seperti yang dikatakan Ibnu Khaldun dalam bukunya Muqaddimah, bahwa asabiyah sangat menentukan kemenangan dan keberlangsungan hidup suatu negara, dinasti, ataupun kerajaan. Apabila tanpa dibarengi asabiyah, maka keberlangsungan dan eksistensi suatu negara tersebut akan sulit terwujud, bahkan sebaliknya. Negara tersebut akan berada dalam ancaman desintegrasi dan kehancuran. Ibnu Khaldun menempatkan istilah asabiyah ini menjadi dua pengertian, yaitu pengertian pertama yang bermakna positif dengan merujuk pada konsep persaudaraan. Dalam sejarah peradaban Islam, konsep ini membentuk solidaritas sosial masyarakat Islam untuk saling bekerja sama, mengesampingkan kepentingan pribadi, dan memenuhi kewajiban kepada sesama.
Semangat seperjuangan inilah yang kemudian mendorong terciptanya keselarasan sosial dan menjadikan kekuatan yang sangat dahsyat dalam menopang kebangkitan dan kemajuan peradaban. Pengertian kedua bermakna negatif, yaitu menimbulkan kesetiaan yang notabene bisa menjadi fanatisme membuta yang tidak didasarkan pada aspek kebenaran. Konteks pengertian yang kedua inilah yang tidak dikehendaki dalam sistem pemerintahan Islam. Karena pada konteks pengertian yang kedua ini akan mengaburkan nilai-nilai kebenaran yang diusung dalam prinsip-prinsip agama Islam. Jabatan Raja, Khalifah, dan Imam menurut Ibnu Khaldun. Khusus untuk mengenai persyaratan di mana keturunan Quraisy itu masih menjadi perdebatan di kalangan beberapa jumhur ulama seputar dimasukkan atau tidaknya keturunan dari Bani Quraisy dalam persyaratan sebagai khalifah. Beberapa jumhur berpendapat bahwa asabiyah kaum Quraisy di masanya sudah memudar, serta pada saat itu yang memegang kekhalifahan justru berasal dari kalangan luar Arab. Berbeda dengan pendapat para jumhur ulama tersebut, meskipun Ibnu Khaldun sepakat dengan beberapa pendapat jumhur, namun beliau lebih mengedepankan analisis sosial historis yang cukup kuat. Menurutnya, kaum Quraisy termasuk golongan suku Mudlar yang dikenal mempunyai kapabilitas dan kewajiban yang melebihi suku Mudlar yang lain. Berbekal keunggulan itulah kaum Quraisy mampu menguasai suku Mudlar. Dengan demikian, jika kepemimpinan ini diserahkan kepada kaum Quraisy, kecil kemungkinan akan terjadi desintegrasi dan konflik, serta sebaliknya. Dengan kepemimpinan kaum Quraisy, justru asabiyah akan terbangun kuat dan bisa bertahan lama. Lebih lanjut, untuk mengantisipasi terjadinya ketimpangan-ketimpangan, krisis dan gejolak sosial yang dikhawatirkan akan mengancam kelangsungan asabiyah dalam masa kepemimpinan seorang khalifah, Ibnu Khaldun memberikan nasihat kepada khalifah itu sendiri, yang isinya adalah sebagai berikut. 1. Kekuatan penguasa al-mulk tidak akan terwujud kecuali dengan implementasi syariah. 2. Syariah tidak dapat terimplementasi kecuali dengan penguasa. 3. Penguasa tidak dapat memperoleh kekuatan kecuali melalui rakyat atau ar-rijal. 4. Rakyat tidak dapat dipelihara kecuali dengan kekayaan al-mal. 5. Kekayaan tidak dapat diperoleh kecuali melalui pembangunan. 6. Pembangunan tidak dapat dicapai kecuali melalui keadilan. 7. Keadilan adalah kriteria Allah dalam menilai hamba-hambanya. 8. Penguasa bertanggung jawab mengaktualisasikan keadilan dimanapun itu. 8 nasihat tersebut, masing-masing faktor saling terkait dan berhubungan dalam memberi pengaruh bagi kelangsungan roda pemerintahan yang akan dijalankan oleh setiap pemerintah. Ketiadaan salah satu faktor di antara ke-8 faktor tersebut bisa menyebabkan runtuhnya kepemimpinan serta kejayaan sebuah negara. Maka dari itu, menurut Ibnu Khaldun, teori asabiyah ini sangatlah penting digunakan sebagai seorang pemimpin. Karena apa? Menurut beliau, jika seorang pemimpin sudah mendapat suara atau dukungan yang banyak dari masyarakat, maka itu akan membuat suatu pemerintahan akan menjadi lebih baik. Karena persatuan dan kesatuan serta solidaritas itulah yang nantinya akan membuat sebuah negara menjadi lebih maju. Teori asabiyah inilah yang kemudian juga membuat
pemikiran politik ulama lainnya dengan pemikiran politik Ibnu Khaldun yang berbeda. Sekian pemaparan sedikit materi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.